semuanya, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan aku Fadila Fernisa. Nah, di video kali ini aku membuat video tutorial fungsi di MATLAB. Nah, untuk itu langsung aja kita praktekkan. Nah, sebelum itu di video-video aku sebelumnya aku udah pernah buat itu matriks, vektor, plot. Nah, itu merupakan fungsi yang dimana itu misalnya contohnya kayak gini, A sama dengan 1, 4, 6, 9. Nah, itu namanya adalah matriks. Nah, ini kita juga bisa buat kayak gini. Pinterkan bahwa 3 ini akan bernilai 0 semua. Kalau yang kayak gini, kita lihat ya apa yang terjadi. Sama, bahwa 3 ini akan muncul angka 1 semua. Dan kita juga bisa buat seperti ini. Inverse A. Nah, sekarang ini akan muncul seperti ini. Dan itu dimana kalau kita buat kayak gini, nah dia akan memunculkan identitas gitu loh, hasilnya itu identitas. Nah, kalau kita udah punya suatu program yang kita mau buat ke dalam bentuk fungsi gitu kan, nah di MATLAB ini bisa yang dimana kita bisa menggunakannya untuk berulang kali. Nah, gimana gitu kan caranya gitu. Nah, langsung aja kita buat. Yang pertama, kita bisa buat untuk yang function penjumlahan gitu kan. Jangan lupa diakhiri dengan n. M sama dengan 8 gitu kan. N sama dengan 2 gitu. O sama dengan M plus N gitu. Nah, jangan lupa di sini kita buat penjumlahan. Nah, kalau kita run bakal muncul bahwasanya oh itu sama dengan 10, yaitu 8 tambah 2 adalah 10. Nah, ini yang berarti kita kasih nama dulu. Nanti namanya fungsi sederhana. Kan? Nah, kita bisa buat satu lagi nih. Untuk yang pengurangan gitu kan. Nah, kalau kita buat akan muncul bahwasanya yang pertama itu adalah untuk penjumlahan dan yang kedua itu adalah untuk pengurangan gitu kan. Nah, dia itu akan muncul sesuai dengan fungsi yang dipanggil gitu. Kalau misalnya kita buat di sini yang pertama itu pengurangan. Nah, sini kan muncul bahwasanya yang pertama itu akan balik dia kan. Yang pertama itu pengurangan, yang kedua itu adalah penjumlahan gitu. Dan misalnya kalau kita buat kayak gini, nah itu nggak akan bisa. Nah, kenapa? Nilai O ini adalah cuma terdapat dalam fungsi yang ini gitu, dan nilainya itu nggak akan berubah gitu. Yang berarti di dalam itu ada namanya skop lokal, dan di sini juga ada namanya skop lokal. Dan M yang di atas sini itu tidak ada hubungannya dengan M yang di bawah sini. Tuh makanya kita tuh bisa buat seharusnya di sini tuh ada namanya skop global gitu kan. Coba lah di sini global O gitu kan. Nah, kalau kita run dia bakal muncul itu kosong gitu kan. Nah, maka kita buatlah dia di sini
nih. Kita akan buat ya, kita masukkan di sini dalam fungsi ini, yang dimana si global O ini, si O nya itu bahkan akan menghasilkan nilai M ditambah N gitu. Kita buat dulu namanya di sini, mengambil variabel global gitu kan. Kalau kita kan, nah bakal di sini muncul misalnya global O itu adalah M ditambah N. Nah kita juga bisa buat di sini yang di pengurangan. Nah kalau kita run, nah bakal muncul nih kan, misalnya 0 sama dengan 6 dan U sama dengan 10. Oke, kalau kita buat di sini, oh, nah dia tuh bakal langsung muncul, nah nggak error lagi. Nah, begitu. Nah, ini tuh namanya adalah fungsi sederhana, di mana di fungsi ini tidak ada menginput nilai-nilai. Nah, ini kan kita udah buat fungsi yang kedua. Nah, yang mana yang tadi itu kan kita itu fungsi sederhana, itu tanpa ada dia menginput gitu kan. Nah, kalau yang dua ini kan bisa input. Nah, kalau sekarang kita punya function nih. Nah, kita untuk menghitung persamaan garis parabola, nah bisa kita buat seperti ini. Dan kita buat detailnya. Nah, di sini kita punya key. Key kita itu adalah B itu pangkat 2 ditambah 4. Nah, kita buat di sini namanya parabola. Kita buat parabola T. Kita gunakan untuk range atau range pitch. Nah, yaitu kita buat di sini di sana. Range pitch kita bisa buat 6,6. Nah, ini bakalan muncul tuh, supaya terlihat bisa kita buat di sini itu plot nah ini dia bakalan muncul tuh. Nah, jadi kita bisa buat parabola itu dengan berapapun nilainya gitu. Kita punya ada lagi buat sini B. Empat untuk B yang lupa ini dikasih nama. Kita buat namanya karena setelah B itu adalah input. Nah, kita buat namanya fungsi dengan input. Membuat namanya dua kurva parabola gitu kan. Nah, kalau kita run, nah ini dia nggak terlihat loh. Nah, tuh kita bisa dengan menambahkan di sini. Tuh kita bisa buat menambahkan dengan seperti B, X dan
buat X dikali C, ini kita ganti dengan C. Itu bisa kita buat dengan 1 ini itu dengan 2 itu aja semuanya jadi T gitu. Oh, ada lihat, saya lupa hold on, hold off. Nah, ini jangan lupa. Nah, ini dia bakal muncul. Nah, jadi kita bisa buat tuh mau berapapun. Nah, cara seperti ini. Ini kita bisa ganti 3, ini 4, ini 4. Kalau sekarang, nah, muncul liapatnya. Bagus kan? Oke, ini namanya fungsi dengan input. Nah, kita masuk yang ketiga. Kita buat ininya. Oke, yang selanjutnya itu fungsi ketiga. Nah, sini kita bisa buat itu. Kita kesana dulu ya, itu fungsi dengan output dan input gitu kan. Nah, kita punya function itu adalah X dan Y. Dimana sama dengan kita buat lingkaran R itu kan. Apa yang mau dilakukan dengan si apa? Nah, apa yang dapat lakukan si R itu sama dengan linspace (0,2) dikali I atas 150. Dan kita punya X kali sin MA R dikali cos sudut, dan I-nya adalah R dikali sin sudut. Nah, sudut ini kalau di copy ke sini, nah dia akan muncul. Nah, ini adalah sudut linspace, nanti bakal masuk ke cos sudut dan sin sudut, dan linspace itu akan mereturn. Ini punya X link koma Y-link atau Y-lingkaran gitu kan, itu sama dengan lingkaran gitu. Nah, kita run. Kalau kita klik di sini X-link gitu, nah itu akan muncul dia sudut-sudut kalau Y-link. Nah, ini juga akan muncul yang di sudut-sudutnya. Biar lebih jelas, kita tampilkan plotnya. Plot untuk X-link, nah dia berbentuk lingkaran, tapi kalau kita lihat di sini kayak agak-agak bentuk elip gitu ya kan. Ya, sekarang kita punya X-link dan Y-link, dan ini juga lingkaran kan. Nah, kita bisa buat outputnya tuh nih.
Nah, mulai dari sini sampai dengan sudutnya nih. Nah, mulai dari bawah. Nah, sekarang kita punya X. Kita bisa dapat outputnya ini. Tuh, mulai dari sini sampai dengan radian. Tuh, nanti ini bakal masuk ke sini. Tuh, masuk ke cos sini nih. Nah, artinya kita bisa nambahin tuh variabel di X dan Y dengan nih. Nah, jadi urutannya itu R itu akan nyambung ke sini dan X itu akan nyambung ke sini. Tuh. Nah, dengan format yang sama tuh kita bisa panggil fungsi itu di sini gitu. Ini itu sama kayak sebelumnya, itu bisa dibuat sebanyak mungkin. Ini buat sini 3 2 3 ini 2 ini 1 kita kasih perubahan. Nah, ini dia lingkarannya. Ini ada lingkaran dan lingkaran di dalamnya. Tuh, jadi segini ini nggak perlu panjang, cukup segini. Jadi fungsi ini bisa kita gunain gitu kalau kita punya program yang sama gitu, bisa digunain secara berulang-ulang gitu. Dari video saya kali ini semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you next time.